Salam sehat, salam sukses, Bravo Pope. Selamat pagi semua kawan-kawan. Di video kali ini saya lihat komentar, ada salah satu kawan nanya, "Bang, bagaimana cara membuat sertifikat Panama dan berapa masa berlakunya, dan juga di mana Panama itu dibuat?" Oke, saya jawab begini penjelasannya. Oke kawan-kawan, saya mau jelaskan. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan juga bermanfaat. Saya jelaskan dulu, kalau kita mempunyai sertifikat Panama ini, bukan kita macam punya sertifikat SCTW yang kita ambil di tempat diklat. Misalnya kita ambil di tempat diklat, misalnya kita ambil sertifikat BST, HRB, MEFA. Bukan seperti itu. Jadi begini, kita pertama dulu melamar di suatu perusahaan. Kalau kita melamar di suatu perusahaan, lalu perusahaan itu katakan saja kita diterima ya. Setelah kita diterima, baru namanya perusahaan itu merekomendasi atau mengurus buku Panama kita, di mana kalau kita join di perusahaan punya dia, harus punya sertifikat Panama. Dalam arti pihak pelautnya nanti dikonfirm beberapa sertifikat Panama. Misalnya kalau dia perwira, ijazah di endorse untuk Panama, SSO di endorse untuk Panama, AOT di endorse untuk Panama, ACT di endorse untuk Panama, dan juga buku pelaut atau JMDSS di endorse untuk Panama. Jadi kalau misalnya dia perwira, ada beberapa sertifikat yang di endorse itu atau buku Panamanya. Pertama Panama Book, kedua JMDSS Panama Book, SSO Panama Book, AOT Panama Book, ACT Panama Book. Jadi itulah kira-kira nanti yang di endorse untuk menjadi sertifikat Panama. Dan perlu kita ketahui, untuk mengambil sertifikat Panama ini bukan kita macam mengambil sertifikat yang SCTW atau mengambil sertifikat seperti di tempat-tempat diklat, bukan. Kemudian masa aktifnya sertifikat ini, sesuai pengalaman saya dan memang ini aturannya, adalah tergantung masa aktif sertifikat SCTW kita. Misalkan nih, sertifikat SSO mu itu berapa masa aktifnya? Misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Jadi di confirm nanti sertifikat Panama mu itu, atau dari sertifikat SCTW dikonvert ke sertifikat Panama. Artinya kalau masa aktif sertifikatmu di SSO adalah 2 tahun, dan nanti masa aktifnya itu di endorse Panama adalah 2 tahun, tidak bisa dilebihin. Kenapa? Karena dia menyesuaikan di situ, namanya aja dikonfirm dari sertifikat SCTW ke sertifikat Panama. Tapi bukan dalam arti sertifikat yang standar atau SCTW tidak berlaku, bukan, berlaku. Tetapi dia di sini harus punya juga sertifikat Panama. Jadi dia dua-duanya berlaku ya buat dia. Kalau dia tidak punya sertifikat Panama, kita pun juga tidak bisa masuk di sana, di perusahaan-perusahaannya, apalagi yang bersifat berbendera Panama dan dia harus mempunyai sertifikat Panamanya dia. Jadi susah, memang aturannya di sana lah dia. Oke, itu masa aktifnya ya. Dan bisa dilihat, saya kasih contoh karena saya ada beberapa
buku, misalnya JMDSS-nya saya ini bisa dilihat, ini JMDSS Junior-nya saya bisa dilihat. Ini dia kapasitasnya Malim 1. Ini bukunya juga bisa dilihat, ini bukunya. Saya ada dua bukunya. Ini nih bukunya nih. Ada yang lama, ada yang baru diperpanjang. Kemarin habis nih 2021 nih. Tapi kalau kita sudah punya buku ini walaupun sudah expire, nanti di sananya untuk rekomendasi atau misalkan kita kembali join gampang, tidak susah. Kecuali yang betul-betul pemula, yang maksudnya adalah belum sama sekali, misalkan buku Panama, atau kalau pernah join di Korea atau belum pernah join di Korea, ada yang namanya itu sebelum kita join di Korea ada kita punya sertifikat lisensi Korea atau Korea lisensi, atau surat macam sertifikat atau surat izin bahwa kita ini sudah masuk di perusahaan Korea. Itu kalau perusahaan-perusahaan yang istilahnya betul-betul ownernya Korea ya, kecuali yang abal-abal. Maksudnya abal-abal ini katanya pernah join di Korea tapi tidak pernah punya lisensi Korea dan lain-lain. Mana ada pernah saya lihat itu punya asli perusahaan Korea, apalagi operasional Korea, tidak pernah punya lisensi Korea. Gak tahu ya, nggak pernah ya, tapi pengalaman saya dan setahu saya sama kawan-kawan juga wajib punya lisensi Korea. Jadi ini hanya sekedar sharing juga, karena banyak juga kawan-kawan yang ngaku-ngaku pernah join di perusahaan Korea tapi tidak punya lisensi Korea. Nggak tahu bagaimana caranya punya itu, bisa lulus atau apa, atau memang kebalikan ya, dia misalnya join di perusahaan itu tapi perusahaannya bukan operasional di Korea sana ataupun se-Asia, mungkin perusahaan Korea maksudnya, tapi operasionalnya misalnya di Indonesia aja lokal, tapi impossible lah. Atau mungkin kalau ada kawan-kawan silakan berikan komentar, ditunggu di kolom komentar. Oke, dan kemudian saya kasih contoh lagi endorsement Panama saya yang endorse-nya ijazah. Di sini bisa dilihat saya masih aktif juga ini sampai 2024 tanggal 6 bulan Agustus 2024. Ini bisa dilihat, ini bisa dilihat. Jadi ini dia, saya masih aktif, ini masih bisa dipakai sampai 2024. Endorse-nya saya ini ada. Kemudian SSO, Panama SSO. Kemudian ACT, AOT, lengkap semua pokoknya. Jadi kesimpulannya adalah sertifikat ini kita bukan buat duluan. Saya ulangi, sertifikat Panama ini kita bukan buat duluan atau bikin duluan, tetapi kita masuk di perusahaan, melamar suatu perusahaan. Ketika perusahaan itu kita diterima, lalu nanti pihak perusahaan itu mengurus buku Panama, ya, pihak perusahaan yang mengurus buku Panama. Lalu setelah diurus nanti untuk biaya-biaya yang keluar, kalau misalnya kita perwira, kurang lebih 10 juta lah ke atas, kurang lebih lah ya, karena dia dolar. Kenapa? Karena ada satu sertifikat saja sampai $100 lebih, atau 150 dan ada $200. Pokoknya kalau perwira siapkan aja kurang lebih lah. Tapi nanti
Ini pengalaman dan setahu saya boleh nanti harga sertifikat itu atau pembayaran sertifikat itu nanti kita bayarnya kalau kita sudah menerima gaji. Artinya kita kalau sudah perusahaan sudah menerima kita, boleh kita nanti melakukan pembayarannya bertahap ataupun juga sekaligus, tergantung power finansial kita. Kalau kita misalnya bayar cash boleh, tapi kalau kita juga minta di perusahaan untuk nanti dicicil bayar rent sertifikat boleh, tergantung perusahaan di mana Anda bekerja. Ya, saya ulangi bahwa sertifikat ini bukan kita buat sendiri dengan melamar baru, maksud saya adalah kita bikin sertifikat duluan, tidak. Kemudian masa aktifnya itu diikuti dari sertifikat kita yang SCTW. Kemudian sertifikat ini bukan dibuat di Indonesia atau dikeluarkan di Indonesia atau di negara sendiri, bukan. Ini sertifikat Panama. Sertifikat Panama ini sertifikat nanti keluar dari sananya ataupun nanti dari Korea. Nanti dari Korea baru dikirim ke kita sertifikat Panama ini. Jadi jelas bahwa 3 poin pertanyaan itu, di mana dibikin sertifikat dan bagaimana cara pembuatannya, kemudian berapa lama masa aktif sertifikat Panama itu, kemudian berapa biaya atau harga sertifikat Panama itu. Jadi terjawab semua kawan-kawan, yang terutama juga kawan-kawanku namanya ini ABD ya. Ini pakai nama samaran atau nama asli saya tak tahu, saya tak paham. Dan juga mungkin kalau ada kawan-kawan yang nanya tentang sertifikat ini juga, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi begitu kira-kira penjelasannya dan pengalaman saya dan setahu saya. Jadi semoga video ini bermanfaat semua buat kawan-kawan semua, buat kawan-kawan Popeye. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Bravo Popeye.